Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraini. Kali ini kita akan melanjutkan materi sosiologi kelas 10 mengenai rancangan penelitian sosial ya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai langkah-langkah rancangan penelitian sosial. Kali ini kita akan mencoba membuat rancangan penelitian secara sederhana. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tetap dukung terus channel ini supaya bisa berkembang, bisa memposting materi sosiologi lainnya. Langsung saja kita bahas langkah-langkah rancangan penelitian. Oke, pada video sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai apa saja yang kita perlukan saat hendak melakukan penelitian sosial. Sebenarnya ada 3 tahap dalam melakukan penelitian sosial. Yang pertama itu ada perancangan penelitian sosial, kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga penulisan pelaporan ya, penulisan laporan penelitian sosial. Nah, kita masih pada tahap yang pertama, yaitu merancang penelitian sosial. Dimulai dari menentukan topik, judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan kemudian nanti kita masuk pada pembahasan, yaitu nanti setelah melaksanakan penelitian. Oke, langsung saja. Nah, kita awali dengan menentukan topik penelitian ya. Ketika kita hendak melakukan penelitian sosial, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan topik penelitiannya. Kita ambil contoh ya, karena kita akan membahas contoh pembuatan rancangan penelitian. Langkah yang pertama, membuat topik. Contoh di sini adalah keterampilan sosial anak. Kita akan membahas keterampilan sosial anak. Nanti kalian bisa coba gitu ya mencari apa sih yang lagi hits, apa yang lagi menjadi kegelisahan kalian gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan topiknya, kita buat judul penelitiannya. Contoh di sini yaitu pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Nah, nanti kalian bisa lebih spesifik lagi ya. Di sini anak usia berapa? Apakah anak prasekolah, anak usia remaja seperti itu ya, atau anak usia SMA gitu ya, dari remaja menuju ke dewasa seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi. Lanjut. Yang pertama adalah kita bahas mengenai latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, peneliti harus mengemukakan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan penelitian. Jadi kita harus menjelaskan mengapa kita memilih topik penelitian tersebut gitu ya. Apa sih kegelisahan peneliti terhadap masalah tersebut, dituangkan dalam latar belakang masalah gitu ya. Nah, contoh di sini latar belakang masalahnya, misal peneliti mendeskripsikan fakta tentang permainan tradisional yang mulai ditinggalkan dan pola sosialisasi anak yang semakin hari semakin individual. Jadi kita jelaskan variabel per variabelnya. Yang pertama, permainan tradisional. Kita jelaskan dulu apa itu permainan tradisional gitu ya. Kemudian bagaimana sekarang permainan tradisional ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian bagaimana pola sosialisasi anak yang semakin hari semakin individual ya. Jadi nanti kita jelaskan variabel per variabelnya. Tuh. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Ketika kita sudah menjelaskan, mengemukakan alasan mengapa kita meneliti tentang topik tersebut, kita rumuskan masalahnya ya. Jangan sampai ada kita temukan topik permasalahan, tapi sebenarnya itu hal yang bukan menjadi masalah penting gitu ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi dalam penelitian yang akan kita laksanakan ya. Perlu adanya perumusan supaya apa? Supaya penelitian kita ini fokus
pada apa yang akan teliti ya. Jangan sampai melebar kemana-mana hingga nanti tidak tahu arah gitu ya. Nah, pada perumusan masalah, peneliti akan memasukkan unsur-unsur yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan dari latar belakang masalah. Contohnya, peneliti dapat memulainya dengan menjelaskan pentingnya keterampilan bersosialisasi dalam pengembangan kepribadian anak. Kemudian menjelaskan dan pakai permainan modern terhadap pola sosialisasi. Jadi kita jelaskan ya, rumusan masalahnya ini yaitu mengenai pentingnya keterampilan bersosialisasi. Jadi nanti ketika membuat pertanyaan ini lebih mudah ketika kita sudah merumuskan masalahnya ya. Perkembangan kepribadian anak, kemudian menjelaskan bahwa permainan modern ini bisa berdampak pada pola sosialisasi gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pertanyaan penelitian. Peneliti merancang pertanyaan peneliti itu sendiri yang ingin dijawab. Ketika kita memiliki kegelisahan terhadap suatu fenomena, terhadap permasalahan sosial, kita membuat pertanyaan penelitian yang hendak kita cari jawabannya ya, kita cari solusinya seperti itu. Contoh di sini. Nah, untuk pertanyaan penelitian, peneliti sebaiknya merancang pertanyaan tidak lebih dari 3 pertanyaan. Mengapa? Supaya kita bisa mendalami data-data mengenai 3 pertanyaan yang sudah kita buat ya. Jangan sampai pertanyaan kita banyak tapi kita tidak dalam mencari jawabannya gitu ya, tidak mendalami fenomena tersebut. Jadi lebih baik 3 tetapi kita fokus gitu ya pada penelitian yang kita lakukan. Nah, untuk pertanyaan di sini contohnya, yang pertama kita menggunakan kata tanya bagaimana ya. Ketika kita ingin mendalami suatu fenomena, untuk mencari jawaban kita bisa menggunakan pertanyaan bagaimana. Bagaimana keterampilan sosial anak yang tidak memainkan permainan tradisional. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana keterampilan sosial anak yang memainkan permainan tradisional gitu ya. Jadi ada perbandingan antara anak yang memainkan permainan tradisional dan anak yang tidak memainkan permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh terhadap peningkatan keterampilan sosial anak? Jadi ada bedanya nggak sih antara anak ini yang memainkan permainan tradisional dengan anak yang tidak memainkan permainan tradisional, dan apakah ada pengaruhnya ketika kita melihat anak yang memainkan permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika kita sudah mulai meneliti ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Jangan sampai, untuk apa kita meneliti sesuatu yang ternyata hasilnya tidak sesuai gitu ya, tidak ada manfaatnya gitu ya. Selanjutnya, yang keempat adalah tujuan dan manfaat penelitian. Berbicara tentang manfaat, tentunya kita meneliti hal yang pastinya memberi manfaat gitu ya, ada manfaatnya gitu. Jangan sampai kita membuang tenaga kita, energi kita, waktu kita, pikiran kita untuk meneliti hal yang tidak atau kurang bermanfaat seperti itu. Nah, tujuan dan manfaat penelitian ini biasanya disajikan secara terpisah walaupun dalam satu bab yang sama, yaitu bab pendahuluan gitu ya. Nah, caranya seperti apa untuk membuat tujuan? Untuk tujuan penelitian ini bisa diturunkan dari masing-masing pertanyaan penelitian ya. Jadi misalnya tadi di pertanyaan penelitian itu ada 3 pertanyaan. Kemudian nanti kita turunkan menjadi tujuan penelitian. Misal tadi dalam pertanyaan penelitian yang pertama ada bagaimana pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak gitu ya. Nah, nanti tujuan penelitiannya bisa kita tulis untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak seperti itu. Kalau tadi bagaimana anak yang tidak memainkan permainan tradisional ya, apakah ada pengaruhnya atau tidak? Kan kita tadi pertama membandingkan dulu antara anak yang memainkan permainan tradisional dengan anak yang tidak memainkan permainan tradisional. Kita turunkan menjadi tujuannya. Berarti kalau misalnya pertanyaannya 3, berarti tujuannya nanti juga ada 3 gitu ya.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat di sini adalah kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Contoh ada manfaat praktis ya. Manfaat praktis itu eh, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama mengenalkan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan kepada anak-anak. Maka dari itu kita perlu mengulas apa yang dimaksud dengan permainan tradisional dan apa saja itu permainan tradisional. Sehingga nanti juga selain kita meneliti tentang keterampilan, kita juga mengenalkan permainan tradisional yang mulai ditinggalkan anak-anak seperti itu. Dan manfaat teoritisnya menambah hasanah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan anak. Nanti kita bisa masukkan bahwa faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi keterampilan anak ya. Ternyata salah satu faktornya yaitu permainan tradisional bisa mempengaruhi keterampilan sosial anak seperti itu. Untuk selanjutnya yang kelima, penelitian terdahulu. Apa sih maksud dari penelitian terdahulu ini? Penelitian terdahulu adalah penelitian yang hampir sama dengan topik penelitian yang akan kita teliti gitu ya. Jadi sebelum untuk membahas penelitian atau melaksanakan penelitian, peneliti perlu melakukan riset tentang mencari tahu tentang penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya gitu ya. Jadi peneliti perlu mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Supaya apa? Supaya hasil penelitiannya bisa menjadi data pendukung kita. Bahwa ini penting, bahwa ini tidak sama dengan penelitian yang terdahulu, hasilnya berbeda gitu ya. Lebih baik kita menemukan atau mencari penelitian terdahulu supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu ya. Jangan sampai hasil yang kita teliti sama atau mungkin bahkan bisa disebut plagiat. Jangan sampai ya, walaupun tema atau penelitian terdahulu ini hampir sama, pastinya subjeknya bisa saja beda atau hasilnya bisa saja berbeda seperti itu ya. Contohnya seperti apa sih? Nah, contoh penelitian terdahulu, kalian bisa bikin matriks atau tabel dalam rancangan penelitian kalian. Caranya seperti ini, kalian tulis ya penelitinya itu siapa. Di sini contoh Ardiansyah Eka Chandra Arista. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Judulnya Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Prasekolah. Di sini berarti sudah ditekankan bahwa permainan tradisional itu akan meningkatkan keterampilan sosial anak pada lebih spesifiknya pada anak prasekolah gitu ya. Jadi dalam judul sudah ada hipotesisnya gitu ya, meningkatkan keterampilan sosial anak. Jadi jangan sampai nanti ketika kita teliti ternyata tidak ada peningkatan gitu ya, jangan sampai bertolak belakang dengan judulnya gitu kan. Kemudian lokasi penelitian ini karena mahasiswa sepertinya ya, UIN Sunan Ampel Surabaya gitu ya. Jadi beliau ini melakukan penelitian dan lokasi atau tempat penelitiannya di UIN gitu ya. Kemudian hasilnya, hasil dari penelitian yang ditemukan adalah dengan uji peringkat pertanda Wilcoxon gitu ya, yaitu terdapat perbedaan keterampilan sosial anak sesudah diberikan perlakuan keterampilan sosial. Artinya, permainan tradisional dapat meningkatkan keterampilan sosial anak, di mana dalam permainan tradisional anak dapat belajar bekerja sama dengan temannya, mampu memahami teman yang mengalami kesulitan, bersifat jujur, bertanggung jawab sesuai perannya, dan anak bisa peka terhadap lingkungan. Nah, itu adalah hasil penelitian dari Ardiansyah Eka Chandra Arista gitu ya. Nanti kalian bisa menemukan penelitian terdahulu lainnya ya. Paling tidak ada 2 atau 3 penelitian terdahulu supaya bisa menguatkan bahwa topik penelitian kita itu penting gitu ya. Bermanfaat untuk hasanah keilmuan dan manfaat praktisnya ada gitu. Selanjutnya adalah landasan teori. Dasar teoritis bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Ketika kita sudah mencari ya penelitian terdahulu,
baru kita nanti rancang landasan teorinya. Contoh, kita mencari konsep-konsep atau teori yang sesuai dengan judul atau topik penelitian kita. Karena dalam judul kita membuat permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, di sini saya mencari ya, membuat landasan teori mengenai keterampilan sosial. Bisa dilihat, menurut Combs dan Slaby mengartikan keterampilan sosial sebagai kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain pada konteks sosial dalam cara-cara spesifik yang secara sosial diterima atau bernilai dan dalam waktu yang sama memiliki keuntungan untuk pribadi dan orang lain. Jadi konsep di sini atau teori berisikan itu ya, konsep-konsep atau teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Bisa lebih dari satu, bisa, supaya bisa menguatkan lagi konsep atau variabel dalam penelitian kita. Kemudian setelah dari konsep kita turunkan menjadi definisi operasionalnya, ya ada kaitannya bahwa dalam penelitian ini keterampilan sosial anak meliputi inisiatif untuk beraktivitas bersama teman sebaya, bergabung dalam permainan teman sebaya, memelihara peran selama permainan, dan mengatasi konflik interpersonal dan pada saat permainan berlangsung gitu ya. Jadi kita turunkan dari teori atau konsep menjadi definisi operasional. Selanjutnya yang nomor 7 adalah hipotesis itu ya. Maaf ada typo gitu ya. Maksud dari hipotesis adalah dugaan atau kemungkinan jawaban atas masalah penelitian dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Hipotesisnya itu pasti, kalau tadi kita lihat penelitian terdahulu, hipotesisnya adalah ada peningkatan gitu ya. Nah, untuk hipotesis contoh yang saya buat, berarti hipotesisnya permainan tradisional berpengaruh terhadap keterampilan sosial anak. Ada pengaruhnya, nanti apakah signifikan atau angkanya berapa kita teliti ya, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Kalau misalnya data yang kita peroleh angka, berupa angka gitu. Tapi kalau misalnya data yang kita peroleh berupa analisis, berarti nanti menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Nah, untuk hipotesis kita turunkan menjadi variabel. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu permainan tradisional. Nah, variabel terikatnya yang dipengaruhi adalah keterampilan sosial anak, seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, metode penelitian. Dalam metode penelitian paling tidak terdapat 4 bagian inti, yakni jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan unit analisis. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Kita bahas ya satu persatu mulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang pertama ada berdasarkan tujuan. Tujuan itu adalah ada 2 ya. Yang pertama dasar dan terapan. Maksud dari dasar itu adalah penelitian melihat fenomena untuk menyusun konsep-konsep atau teori ya. Sedangkan penelitian terapan itu menguji konsep atau teori untuk memecahkan permasalahan pada sebuah fenomena sosial gitu ya. Itu adalah perbedaan penelitian dasar dan terapan. Nah, berdasarkan metodenya, penelitian itu ada 4 gitu ya. Historik, survei, eksperimen, dan observasi. Kalau histori itu adalah penelitian meneliti tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan survei itu penelitian menyebarkan kuesioner ketika subjek penelitiannya itu banyak gitu ya, menyebarkan kuesioner. Kemudian eksperimen itu adalah penelitian mengenai percobaan ya, mencoba sesuatu. Kemudian observasi itu melakukan penelitian secara mendalam di lapangan. Jadi peneliti langsung terjun ke lapangan, menganalisis peristiwa yang ingin diteliti. Kemudian berdasarkan cara pemberian informasi itu ada eksploratif, deskriptif, dan eksplanasi. Jadi yang pertama eksploratif
eksploratif itu ya maksudnya ya, eksploratif. Jadi menggali sesuatu fenomena yang baru terjadi di masyarakat. Kemudian kalau deskriptif itu berarti menggambarkan ya, menggambarkan sebuah fenomena sosial yang ingin kita teliti. Kemudian eksplanasi itu menjelaskan ya, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai fenomena sosial. Kemudian data yang dikumpulkan ya, penelitian kualitatif dan kualitatif. Berdasarkan datanya ada bentuk kualitatif yaitu berbentuk analisis data berupa wawancara gitu ya, dan juga kualitatif berupa rumus-rumus statistik atau berupa angka-angka gitu. Kemudian yang terakhir berdasarkan tempat pelaksanaannya, ada pelaksanaannya bisa penelitian laboratorium ya, dilaksanakan di laboratorium, bisa dilaksanakan di lapangan. Kita sebagai peneliti sosial bisa di lapangan ya. Di lapangan ini adalah menyangkut fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seperti itu, dan perpustakaan. Jadi bisa kita kajian pustaka gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam contoh rancangan penelitian sederhana yang sudah kita bahas dari awal. Pada penelitian mengenai pengaruh permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak, jenis penelitiannya yaitu karena berhubungan dengan mencari hubungan antar variabel, maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian eksplanasi gitu ya, menjelaskan, memberikan penjelasan-penjelasan antar variabel tersebut. Kemudian dengan teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan kuesioner dan wawancara pendukung. Jadi ada intervensi tetapi didukung dengan wawancara sederhana seperti itu ya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya bisa dengan dua cara ya. Yang pertama data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan gitu ya. Kita memberikan kuesioner terhadap responden kita atau subjek penelitian kita, kemudian kita melakukan wawancara, itu adalah data yang diperoleh secara langsung gitu ya. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa kita dari buku, dari koran, dari majalah gitu ya. Itu adalah data sekunder. Nah, menurut teknik analisis datanya ada dua, tadi sudah dijelaskan ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif berarti data yang kita terima menggunakan rumus-rumus statistik atau angka ya. Nanti kita mengolahnya bisa menggunakan rumus dalam pengolahan data. Kemudian untuk kualitatif menggunakan analisis fenomena yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan teori yang ada gitu ya. Unit analisisnya, apa yang dimaksud unit analisis, yaitu satuan atau objek yang diteliti. Nanti dalam bab metodologi penelitian nanti kita tulis apa sih yang kita teliti, subjeknya atau objek yang diteliti apa, organisasi seperti sekolah, DPRD, PGRI kayak gitu ya, atau kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan, terus paguyuban kayak gitu, dan atau individu gitu ya. Kita harus perjelas. Nanti bisa kita tambahkan lokasi penelitian itu di mana. Misalnya tadi karena mengenai permainan tradisional dan keterampilan sosial anak, kita lebih spesifik anak usia apa dan kemudian dilakukan di lokasi mana gitu ya. Contoh misalnya dilakukan di Garut atau Kabupaten Garut gitu ya, kecamatan apa seperti itu ya. Jadi lebih spesifik lagi untuk judulnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian bisa juga mencoba untuk membuat ya rancangan penelitian sederhana. Jadi kalau kita sudah membuat rancangan penelitiannya, nanti kita dalam melaksanakan penelitian tidak terlalu kesulitan ya. Sudah tahu patokan-patokannya, kemudian batasan-batasannya. Seperti itu. Nanti setelah rancangan penelitian, kita laksanakan penelitian, lanjut membuat laporan penelitian. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun typo seperti itu ya, banyak salah mengetik.
Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.